Alasan na wis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba alaina as-siyam wa ja'ala lana syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jemaah subuh yang berbahagia, kita sudah berada pada penghujung bulan suci Ramadan. Di penghujung Ramadan ini kita itu ibaratnya mendaki dan sudah mendekati puncak pendakian. Karena Ramadan ini pendakiannya dari hari pertama sampai hari 30. Jadi bukan pendakiannya hari pertama sampai 15, kemudian setelah itu menurun. Itu salah. Karena ternyata hari-hari malam-malam paling mulia justru ada pada akhir Ramadan, fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di puncak Ramadan ini di sana ada al-afu minallah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu? Dari man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau afu minallah dari mana itu? Dari man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-afu minallahi itu juga dari mana? Dari man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di puncak Ramadan ini itu yang akan digapai, diraih. Sama ketika istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bertanya kepada suaminya, kalau kemudian ia mendapati Lailatul Qadar, Aisyah berkata, apa yang paling bagus aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, qala quli, ucapkanlah, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Apa yang diajarkan Nabi kepada istrinya yang diawali dengan pertanyaan istrinya langsung sebagai kebutuhan, ternyata itu yang diberikan al-afu minallah, bahwa yang paling bagus dan yang terbaik untuk kita minta dan itu makbul ialah mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah sia-sia Ramadan kita kalau kemudian tidak diakhiri dengan ampunan Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Itulah kemudian malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ragima anfumriin dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla ayyaghfira lahu. Semoga hancur binasa kalau ada orang bertemu bulan Ramadan dan sampai Ramadan itu pergi sebelum mendapat ampunan dosa-dosanya. Jadi hadis-hadis tadi yang memberikan jaminan ampunan dosa melalui puasa, melalui qiyamul lail, melalui qiyam Lailatul Qadar itu bukan juga serta-merta secara otomatis berlaku untuk semua. Tapi tentu itu bagi orang yang memang bersungguh-sungguh dalam memenuhi kriteria-kriterianya, karena ternyata ada juga di antara hamba yang disayangkan, disesalkan bahkan karena melewatkan Ramadan berlalu tanpa mencapai salah satu tujuannya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terpenuhi, dan insya Allah semoga kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah kita itu, puasa, qiyamul lail, sehingga di puncak Ramadan ini selain al-afu minallah, di sana juga ada seperti kelahiran kembali, di mana orang yang lahir itu tidak ada lahir dengan dosanya. Semua orang yang lahir itu fitrah, suci. Nah, dengan Ramadan ini, di puncak Ramadan ini juga ada di sana yang mau digapai yang namanya kharaja min Ramadan, tamat dari Ramadan, kayaumi waladathu ummu, seperti pada hari baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak ada lagi dosa. Saya kira ini yang merupakan agenda dan tujuan utama daripada puasa Ramadan kita selama sebulan. Nah, jemaah subuh yang berbahagia, ini terkenal dengan istilah al-ashrul awakhir. 10 hari terakhir Ramadan itu adalah 10 hari paling mulia sepanjang tahun, yang berada dalam 1 bulan Ramadan yang merupakan juga bulan mulia sepanjang tahun, dan di dalam 10 hari paling mulia sepanjang tahun ini ada lagi 1 malam yang disebut dengan nama Lailatul Qadar. Itu juga merupakan malam atau waktu paling mulia sepanjang tahun. Jadi ada berlapis-lapis kemuliaan di sini. Ramadan mulia 10 hari terakhir Ramadan, plus Lailatul Qadar yang ada di dalam 10 hari terakhir ini. Nabi bilang fil witri
minal ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan. Namun ada sebagian kecil ulama yang menyatakan itu sudah tetap di malam 27, tidak bergeser setiap tahun. Tapi jumhur ulama bahwa itu malam witir, ganjil, dan bisa berpindah-pindah. Tapi ada lagi pendapat lain bahwa Lailatul Qadar itu memungkinkan juga di malam genap. Ini agak lain kita dengar ya, di malam genap. Karena Nabi SAW mengatakan litasi'i mata beka Lailatul Qadar itu pada 9 hari tersisa. Lisabi'in mata beka pada 7 hari tersisa. Likhamisin mata beka pada 5 hari tersisa. Kalau puasa 30 hari 9 tersisa berarti 21, 7 tersisa berarti 23, 25 tersisa berarti 5 tersisa berarti 25. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan itu 29, 9 tersisa, 7 tersisa berarti malam 22. Cara berhitungnya seperti itu. Tapi memang itu adalah ruang perbedaan yang bisa saja terjadi. Tidak perlu orang ngotot-ngototan, karena yang lebih penting dari itu semua adalah menambah kesungguhan beribadah pada waktu-waktu mulia ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir malah yajtahidu gairahu. Begitu Rasul, dia bertambah sungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir itu, yang ia tidak bersungguh-sungguh seperti itu malam-malam sebelumnya. Artinya ada peningkatan. Itu masing-masing kita tuh penting menambah kapasitas, tambah keseriusan, tambah kesungguhan. Sekarang kita di akhir, dan di akhir lagi dari Ramadan ini, selain mempersoalkan keutamaan akhir-akhir Ramadan ini, ada juga masalah yang sangat penting untuk kita sampaikan, yaitu kewajiban setiap kita untuk berzakat fitrah. Dan pentingnya ini zakat fitrah karena menjadi syarat terkabulnya ibadah Ramadan kita. Namanya kita 1 bulan menjalani, kalau kemudian kita lalai di zakat fitrah, bisa didelek semuanya. Bisa terdelek Ramadan kita. Jadi tidak bisa dipandang enteng. Nah, di zakat fitrah ini sesuai dengan ayat yang kita dengarkan tadi, surah At-Taubah ayat 103. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Min amwalihim shadaqatan", ambil sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah, zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang tujuannya itu tutahirhum,
untuk membersihkan harta mereka. Waktu zakihim biha, dan membersihkan jiwanya dengan zakat itu. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka yang berzakat. Inna salataka, karena sesungguhnya doamu bagi yang menerima, sakanun lahum, menjadi ketenteraman hati bagi orang yang berzakat. Allahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita mengulangi sedikit lagi di sini bahwa fungsi zakat itu pembersih harta dan pembersih jiwa. Berarti ada yang kotor. Kalau ada yang dibersihkan berarti ada yang kotor. Dengan demikian harta yang tidak dizakati itu kotor, bercampur antara yang halal dengan yang haram, bercampur antara haknya dengan hak orang lain yang ada di situ. Jadi bagi orang yang punya harta itu harus memahami, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Di dalam harta mereka itu ada hak yang diketahui, hak yang dimaklumi. Lisa'ili wal mahrum, yaitu bagi mereka yang minta dengan terang-terangan dan bagi mereka yang tidak meminta-minta, tapi dua-duanya butuh, dua-duanya berhak. Sehingga kalau itu seharusnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, berarti hak-hak mereka masih ada bercampur di dalam harta ini, sehingga sebagiannya halal, sebagiannya haram. Bisa dibayangkan kalau itu yang dikonsumsi itu suami, anak, istri, anak, dan seterusnya, yang bisa menjadi penghalang diterimanya doa. Karena penghalang diterimanya doa itu adalah ketika makanan itu haram, ketika pakaian itu haram. Artinya kita, rezeki kita bersumber dari yang haram atau bercampur dengan harta haram. Begitu juga pembersih bagi jiwa. Jiwa ini kotor. Di antara yang mengotori itu adalah kekikiran. Di antara yang mengotori jiwa itu kekikiran. Supaya kekikiran itu terkikis, ya, punya jiwa derma, suka memberi, suka membagi, ya. Apalagi kalau sifatnya wajib seperti zakat. Nah, lebih dari zakat ada disebut infak, ada disebut sedekah biasa. Logikanya begini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua ini, semua orang lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, kan itu. Tidak ada yang bawa sendal, tidak ada yang lahir dengan baju, tidak ada kan? Telanjang mula, tidak ada apa-apa. Tapi di sisi lain lahir dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir secara fitrahnya tidak ada dosa. Tidak ada dosa warisan. Bagaimanapun orang tuanya, anak itu lahir suci fitrah. Nah, satu sisi tidak ada yang kita bawa.
Sehingga setelah itu kalau kita kemudian berlanjut berumur lalu mendapatkan apa, memperoleh apa, semuanya itu artinya Ar-Razzaq, Allah yang maha mengatur rezeki, itulah ya membagi-bagikan kepada makhluknya. Jadi artinya semua yang kita miliki itu adalah dari Allah. Dengan yang kita miliki, kita sendiri ini punya Allah. Ya. Setelah itu Allah meminta sedikit dari pemberiannya. Mungkin 10% atau 5% kalau pertanian. Sekian ekor kalau peternakan. Sekian kilo kalau hasil. Ya, apalagi sekian persen, 20,5%, ada 20%, kalau barang pungutan ada 40% kalau tambang, ya kan? Sedikit, tidak ada yang sampai 50%, apalagi 100%. Kalau yang sifatnya wajib, kalau yang sifatnya infak, ya bisa di atasnya lagi. Anda tidak diikat, tidak dibatasi. Kalau infak, orang mau menyerahkan 100% semuanya, seperti Abu Bakar, 50% seperti Utsman, itu tergantung keimanan. Tapi yang diwajibkan seperti itu, tidak banyak, 10%. Pertanian tidak menjadi 5%, pertanian kalau pengairan pakai biaya 2% kalau penghasilan, 2,5% kalau penghasilan. Jadi sedikit. Kalau kita sadari itu bahwa semua itu dari Allah, kemudian Allah minta sedikit, itu juga Allah minta bukan untuk dia. Tapi supaya kita ini tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Bahwa di sekitar orang kaya itu ada orang-orang miskin yang butuh. Seperti yang disebut dalam surah Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya kekayaan itu tidak berkumpul pada orang-orang kaya saja. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kau ambil dari orang kayanya dan kau kembalikan kepada fuqaranya. Fuqara itu orang butuh, orang yang memerlukannya. Coba perhatikan bahasa Nabi, wa turaddu, engkau kembalikan. Biasanya kalau kembali dari situ kemudian ke situ lagi kan begitu. Kenapa pakai kembalikan, bukan berikan? Kenapa dikatakan kembalikan? Karena memang punyanya. Memang punyanya. Nah, tadi wafi amwalim hakum ma'lum lisa'ili. Memang punyanya diberikan kembali. Yaitu sekitar masalah fungsi mensucikan jiwa dan fungsi membersihkan harta. Tapi dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washalli alaihim." Dan berdoalah untuk mereka. Jadi pihak penerima ini dianjurkan oleh Allah untuk mendoakan pihak yang memberi zakat, muzaki. Karena fungsinya inna salata kasakanul lahum, memberikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Ini dalam perjalanan safari
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros ke sekian masjid hari subuh. Banyak masjid jamaah masjid yang mengangkat ini tentang cara-cara mengeluarkan zakat secara tradisi, secara kebiasaan, dikomplain apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan. Jadi ternyata memang ada kebiasaan-kebiasaan lama yang harus diluruskan. Misalnya dari dulu-dulu itu kalau orang memberi zakat, mengeluarkan zakat, dikasih ke imam, dikasih ke guru mengaji. Katanya begitu. Terus setelah itu Pak Imam atau guru mengaji dianggapnya bahwa itu sudah gajinya sepanjang tahun. Tidak ada gaji. Iya kemarin jadi tahu aku tadi. Dan sebagian masyarakat juga seperti mendukung. Iya tadi kan gaji atau ya. Padahal secara tuntunan tidak begitu. Bolehlah dia menerima. Dan ada juga bagiannya di situ, tapi tidak semua. Nah itu yang benar. Kalau dia menerima, anggaplah dia sebagai amil, berarti ada haknya. Tapi sebagian, bukan semua. Dengan diluruskan. Ada lagi kebiasaan, dia cuma datang menyerahkan ke imam, dapat tarimami, dia nabereni. Engkau cedek bolana elo nareng atau keluarga tapi lo kedolo di Pak Imam mendapat tarimani sebab Pak Imam mesti doa na. Pak Imam nak terima tahun ini lo doa tahun ini terus baranya diantar sendiri langsung. Iya, kalau bilang sah sah, tapi istilahnya sah secara syariat, dia berikan langsung, memang haknya, memang orang fakir, memang orang miskin misalnya, tapi tidak dibenarkan oleh negara karena menyalahi undang-undang zakat, tidak melalui amil. Jadi undang-undang zakat itu hadir di negara kita ini dalam rangka meluruskan seperti itu. Tidak boleh lagi menerima langsung kemudian tidak membagi-bagi lagi. Sehingga baznat itu membentuk UPZ di setiap desa. Bahkan ada di sebagian masjid. Ya. Biarlah mereka yang kumpul dari sekitarnya dan mereka sebagai amil. Nanti ada bagi-baginya dari untuk koordinir supaya tidak ada lagi dalam bentuk riya. Nah ini doa zakat ini bisa semua bahasa bisa. Allah Maha tahu yang prinsipnya itu ialah inna salataka sakanul lahum, supaya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi orang yang menyerahkan zakatnya. Apa itu? Kalau didoakan dia semoga panjang umur tak, semoga bertambah rezeki kita, itu kan terang kan? Iya. Bahasanya. Tapi memang ada dari Nabi SAW yang diajarkan. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita. Itu doa. Semoga Allah memberi pahala kepadamu dengan apa yang engkau serahkan, dan semoga Allah memberkati hartamu yang masih tersisa. Itu memang
Enak itu. Ajarakallahu bima ataita wa barakallahu bima abukaita. Bisa dihafal, bisa juga artinya. Nah, namanya doa. Kalau datang kita doakan. Tidak perlu juga itu harus formilan. Ada caket ini jari, ada di foto ini itu tuh masa tidak salah, tapi bukan dicaratkan seperti itu. Doa itu kan di hati itu. Ada stasiun yang saya berapa tahun lalu sebagai amil zakat, masih banyak kebiasaan orang dulu. Dia bawa zakatnya, tapi ada biasa campur garam, ada asam, bahkan ada lilin merah. Setelah jajak kan, Iya. Ada uang. saya juga bingung ini apa nih? Aku bingung. Asam enak nggak dibalukan. Rasanya belum, aku bingung. Ya, artinya perlu semua terjelaskan supaya terpisah mana yang tuntunan syar'i, Ya, mana yang tradisi. Nah, artinya begini, kalau tradisi itu tidak terlaksana, tidak ada masalah, nah, maka lebih bagus. Tapi kalau ada seperti itu, ya perlu dijelaskan. Artinya tidak harus seperti ini. Takutnya kalau begitu terus secara turun temurun, itu nanti sukar terjelaskan. Jadi memang dijelaskan, tidak dipersalahkan. Tapi jangan sampai secara akidah dipahami bahwa nanti begitu baru sah. Ya. Nah, iya lengkap gitu. Ada garamnya, asamnya. Kecil lah. Jangan jauh kecil. Dia ginger ya. Ada yang jual itu tuh yang lilin merah itu yang agak yang bagus itu jangan lilin ikan, Ya. karena ada mie garamnya, ada mie asamnya. Lilin tidak bisa digaram. Bagus itu ikan. Jadi prinsipnya zakat fitrah itu adalah dari makanan pokok. Itu, ya, itu berdasarkan kias. Itu kiasnya di makanan pokok. Karena bagi orang Timur Tengah, Saudi kan di sana gandum. gandum kurma. Iya. Ini beras, bukan beras. Kalau jagung, jagung. Sehingga kalau diuangkan, ya nilai makanan pokok kita itu sesuai ukurannya. Karena ada lagi video beredar, kalau dibayar katanya dengan uang harga kurma. Kurma 1 kilo itu 50.000, kalau 4 kilo 200.000. Itu baru 1 orang. Nah kalau beras, kalau Ya, pakai ada beras itu. yang 10.000, 1 liter, 4 liter, 40.000. Itu 1 orang. Ini beras dimakan, kemudian uang kurma. Jadi coba menghargai pendapat, namanya pendapat sih. Jadi kalau kita disuruh pilih, saya kira uang yang kita bayarkan adalah harga makanan pokok kita sesuai dengan ukurannya itu. Banyak sih memang masalah-masalah yang muncul kemudian ketika terjadi dialog antara rombongan mulai dengan jemaah masjid yang masjid itu. Yaitu berdoa itu tidak formil banget kan, seperti berpegangan, seperti dipegang pintu beras, seperti dipegang. Nah, doa bisa formil berdoa, mari berdoa bersama-sama bisa, tapi tanpa begini. Kalau misalnya orang yang menyerahkan zakatnya sudah merasa tentram, atau hanya karena percaya kepada yang menerimanya, kan tentram itu. Nah, itu Ji. Sah. Sah.
Nah, yang tersisa lagi. Yang tersisa lagi. Batas menyerahkan zakat. Ini kembali lagi karena ini zakat ini mempengaruhi ini makbulnya ibadah Ramadan kita. Ya. Nah, itu kembali itu kayomi waladathu ummu itu kan selesai semua. Zakat fitrah itu waktunya hanya dalam bulan Ramadan dengan batas waktu sampai sebelum baca khutbah. Jadi pada Fatih itu bijaksana biasa siapa yang belum menyelesaikan zakatnya sampai jam ini ya didahulukan diterima walaupun fisiknya belum ada tapi sebenarnya sudah ada penyerahan yang nanti barangnya menyusul. Kasus juga itu kalau pulang lagi ke rumahnya ambil baru sementara mau khutbah orang. Oh bisa begitu Ustaz? Ya dibatasnya di situ sampai sebelum khutbah dibaca karena setelah khutbah dibaca mesti ada penyerahan zakat fitrah tidak berfungsi zakat fitrah lagi tapi itu sudah menjadi sedekah biasa berarti tidak berfitrah dia bayangkan itu terancam ibadah Ramadan. Baik, bagaimana Ustaz kalau umpamanya disakati dan dipakai untuk berzakat? Apakah boleh? Apa? Dia disakati. Oh iya boleh. Jadi misalnya problem, ada orang tidak mampu Ya. menjalankan zakat itu. Solusinya, terimakan dulu dia. Kan dia berhak. Ya. Karena dia orang fakir. Jadi dia berikan dulu haknya. Sehingga sebagian dari haknya itu dia berzakat. Karena tidak boleh tidak wajib. Zakat jiwa namanya. Jadi itu solusi indahnya ini Islam kan. Sehingga tidak ada alasan orang bilang tidak mampu berzakat fitrah lalu tidak melakukan. Kita yang berdosa semua. Kita. Jadi didahulukan kasih dulu haknya dan haknya itu bukan mungkin untuk satu orang saja ya. Sehingga setelah itu dia dari haknya itu kemudian menyerahkan atau ada yang tanggung kan bisa saja ada yang tanggung Dizakatkan. sama misalnya pertanyaan ada keluarga yang merantau tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Terus apa sudah berzakat atau tidak berzakat? Jawab saja. Yang merasa punya tanggungan lebih baik dizakati kan tidak seberapa jumlahnya. Kalau di sana berzakat, dizakati juga di sini bagus. Sedekah. Iya kan? Artinya lebih bagus. Daripada di sini tidak, di sana tidak. Ya. Jadi solusinya kan jumlahnya tidak banyak lebih baik. Namanya zakat jiwa. Ketika ada anak lahir sebelum khutbah dibaca itu juga kena kewajiban. Betul. Terhitung sebagai satu nyawa. Lahir sebelum khutbah dibaca. Misalnya lahir subuh atau lahir tadi malam itu sudah kena. Dan sebaliknya yang meninggal dalam bulan Ramadan sebaiknya zakat fitrah karena ingat fungsinya pensuci pembersih ya kan walaupun mungkin ada pendapat bilang kan dia sudah mati pertengahan Ramadan awal Ramadan saja lebih baik dizakati siapa yang zakati ada kan kepala keluarga kalau Indonesia punya itu ada kakak siapa kepala keluarganya. Kalau orang tua misalnya mungkin ada ahli warisnya. Kalau orang tua meninggal ada ahli warisnya. Saya kira tidak susah menghitung-hitung seperti ini. Cuma sifatnya mengingatkan hal-hal yang mungkin terjadi. Atau supaya kewajiban ini terlaksana dengan baik. Ada lagi Ustaz. Zakat profesi. Zakat profesi. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana? Jadi zakat profesi itu pada dasarnya tidak ada. Sampai sekarang pro kontra ulama yang
mengcover adanya zakat profesi dengan mereka yang menganggap tidak ada zakat profesi. Karena zakat mal itu ada 3 syarat bagi zakat mal. Syarat pertamanya itu adalah nisab, ada jumlah tertentu. Ya, yang kedua waktu, haul 1 tahun tersimpan. Dan yang ketiga milku tam, milik sepenuhnya. Artinya piutang kita itu tidak dianggap karena Sama orang punya lain. kita tapi ada sama orang. Ya, bukan milik sempurna namanya. Jadi itu tidak dihitung. Ya. Nah, kenapa muncul ini zakat profesi? Itu logika. Karena coba misalnya orang yang punya profesi itu biasa tiba-tiba dapat uang besar, banyak. Sementara nisab itu kecil, misalnya setara dengan 85 gram. 85 gram. Kalau misalnya Kalau 1 25 juta. ya taruhlah kalau misalnya 1 juta 1 gram berarti 85 juta. Iya, Ustaz. Uang 85 juta kalau tersimpan 1 tahun itu wajib zakat. Keluar 2,2%, 2,5%. Nah zakat profesi itu terkadang berlipat di atasnya itu. Ya, berarti secara nisab sampai. Tapi haulnya belum teruji haulnya. Ya. Nah, sementara zakat pertanian, bayangkan kami orang bekerja keras, berhujam-hujam, berterik matahari, itu, terus hasilnya seperti itu wajib zakat Setiap panen. tiap panen. Nah ini tiba-tiba dapat gede, baru tidak diurus-urus, tidak ada urusan dengan zakat. Muncullah situ logikanya. Masa yang penghasilannya sedikit dizakati, kemudian orang penghasilannya besar tidak dizakati? Ya gitu. Tapi orang yang kontra tetap mau dizakati tapi belum sampai 1 tahun. Kalau nanti tersimpan sampai 1 tahun baru dizakati. Artinya bukan namanya profesi, zakat profesi biasa-biasa. Ya. Nah terus logikanya dikiaskan kepada zakat pertanian, bahwa zakat pertanian itu bukan haul tapi masa panen. Panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ya, tunaikan kewajibannya, berikan haknya pada hari panen. Ya, jadi kalau 2 kali panen berarti 2 kali zakat, hanya seperti itu. Karena setiap panen. Jadi bagaimana dengan PNS? Tiap bulan panen. Iya, itu nanti. 12 kali panen setahun, Ustaz. Jadi lahirnya ya nanti itu. Jadi lahirnya profesi ini seperti itu, toh. Lahirnya profesi ini seperti itu. Kalau saya, lahirnya profesi seperti itu. Kalau kita lihat dari tujuan zakat itu adalah membersihkan harta, membersihkan jiwa. Terus pikir terlepas daripada wajib tidak wajib, ya kan? Wajib tidak wajib, sisihkan 2% untuk orang lain. Sah. Tiap bulan Ya. harus. Kalau tidak masuk zakat mal sebagai kewajiban, ia berfungsi sebagai infak. Menzakati istri dan anak. Iya, Dan tapi anak orang lain, kan? ya Boleh. berikan haknya orang lain gitu kalau saya. Orang lain. Orang lain. Ya, tidak masih anak. Sama ini kalau istilah gaji PNS sebenarnya kalau gaji PNS itu 1 bulannya di bawah 85 gram nggak pernah bisa kena. Kalau PNS Katanya Ustaz, masuk ke apa? Petani. Ya jadi gini,
Ya kan terima setiap bulan, tapi boleh dikata habis. Sebelum datang berikutnya kita tidak pernah bisa tersimpan sampai memenuhi haulan. Ya kan? Nah, yang bisa itu adalah gajinya itu dikali 12. Mungkin jumlahnya sampai 85 gram nilainya. Ya kan? Nah, itu juga kalau menurut saya terlepas daripada wajib atau tidak wajib. Tapi kalau mau bersih hartanya, mau bersih jiwanya, sisihkan 2,5% untuk yang lain. Daripada Ya. daripada Ya, tukang parkir yang anu tuh, yang terima zakatnya. iya. Artinya kalau dia seperti itu berhitung-hitungannya, terserah nih mau bayar 1 kali 1 tahun atau mau bayar setiap bulan. Kalau untuk 1 tahun mungkin sedikit Ustaz anunya, karena kalau di Nggak dari akhirnya nanti kalau dia bilang sekian tidak ada yang tersisa. ya terserah ini mana-mana yang bersih. Kira lebih mudah kalau setiap Setiap panen. bulan, setiap panen. Ini kan panen dia tiap bulan Ustaz. Karena nanti jumlahnya sama itu. Antum panen tiap bulan. Iya. Itu kasihan petani 3 bulan. 3 bulan. Setengah mati ujang-ujang. Ya, ya itu teknik. Itu kan realitanya. Cocok ini. Jadi kembali ke iman, kembali ke iman. Kenapa zakat ini menjadi ibadah yang terkesan berat, toh dibanding haji, dibanding puasa, dibanding salat? Sebenarnya mestinya tidak ada perbedaan di antara 5 rukun itu. Tidak boleh ada perbedaan. Mestinya iman kita tidak boleh ada perbedaan antara melakukan yang wajib dengan meninggalkan yang mungkar. Mestinya tidak boleh ada perbedaan antara kewajiban yang ringan dengan kewajiban yang berat. Misalnya sholat dengan perang. Seperti tidak boleh ada perbedaan antara larangan yang kecil dengan larangan yang besar. Mestinya iman kita harus begitu. Udah hurufin total. Iman inilah yang kemudian berbeda-beda sehingga ada yang ringan tangan mengeluarkan zakat, ada yang berat. Yang berat itu seperti ini. Emasnya banyak, tapi menjelang Ramadan dia belanjalah, dia belikanlah, dia pakailah, sehingga gilirannya itu sampai 1 tahun tidak cukup dalam 85 gram. Tidaklah dizakati. Sudah ke Ramadan baru dia bikin emas lagi. Apa Allah tidak tahu? Tapi orang yang seperti itu namanya iman. Sama tadi pegawai. Kalau dia selalu mau bilang tidak pernah sampai 1 tahun, dia tidak pernah. Tapi kalau imannya bagus, dia tidak tega itu mengambil